Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman, mahasiswa Magister Manajemen dan Magister Akuntansi Universitas Sangga Buana yang saya cintai. Teman-teman, kita bertemu saat ini di mata kuliah Etika Bisnis Kontemporer. Di situ kurang tertulis tuh, Etika Bisnis Kontemporer. Pertemuan ketiga ya, salah. Ketiga nih teman-teman. Pertemuan ketiga dengan judul yang akan kita bahas bersama, yaitu mengenali etika, mengenali isu etika, isu dan dilema, etika bisnis kontemporer. Dengan yang akan kita bahas dalam pertemuan ketiga ini teman-teman, yaitu mengenali isu etika, isu dan dilema ITK dalam bisnis, tantangan menentukan isu etika dalam bisnis, ditambah di sesi yang terakhirnya nanti yaitu kasus-kasus dunia usaha yang berkaitan dengan etika bisnis. Oke, lanjut teman-teman. Oke, lanjut. Yang akan kita bahas yaitu pertama, mengenali isu etika. Ya, kita akan bersama-sama membahas dan teman-teman sesuai dengan RPS di sini harus mampu menjelaskan tentang mengenali isu etika dan dilanjutkan dengan sesi-sesi selanjutnya. Sesi pertama yaitu mengenali isu etika. Teman-teman, di sini kita akan bicara tentang apa yang dimaksud dengan isu-isu etika. Dalam hal ini, teman-teman, lanjut aja, lanjut, terus lanjut. Itu kan daftar isi. Lanjut. Nah, di sini teman-teman, isu etika adalah suatu bagian penting yang memberikan peranan inti ke dalam nilai-nilai di hidup kita dalam berkomunitas antara lain nilai-nilai kehidupan, kebahagiaan, keamanan, dan juga pengetahuan. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi masalah dalam berkomunitas. Itu pendapat siapa? Moore tahun 99. Lanjut teman-teman. Isu apa saja yang ada dalam etika bisnis? Nah, isu dalam etika bisnis teman-teman, ini kalau saya udah dua ini sederet satu. Isu penistaan agama itu salah satunya. Dua, isu lingkungan, pencemaran udara. Saat ini teman-teman, bagaimana kalau isu lingkungan, pencemaran udara contohnya menjadi isu dalam beretika bisnis. Terus isu lingkungan sosial, isu ketenaga kerjaan atau ras, bisa aja itu menjadi masalah dalam etika bisnis. Selanjutnya, mungkin teman-teman ada dengar isu tenaga kerjaan bidang khusus agama, itu juga bermasalah. Gender, itu juga ada. Terus hak-hak civil rights itu juga muncul isu-isunya. Terus isu etika perubahan kerja, contohnya isu etika perubahan kerja itu yaitu change works ethics gitu ya. Selanjutnya teman-teman, lanjut dalam hal ini kita akan bicara tentang isu etika apa saja yang penting dalam e-commerce. Itu kan sekarang teman-teman, e-commerce kan luar biasa perkembangannya. Isu utama dalam etika e-commerce adalah tetap seperti apa? Akses, hak milik intelektual,
privacy dan informed consent, perlindungan anak-anak, keamanan informasi, dan kepercayaan. Itu yang muncul dalam isu etika apa saja yang penting dalam e-commerce. Tapi sebelum lanjut ini teman-teman, kita sesuai dengan RPS buat teman-teman, dalam pertemuan ini kita diskusi, teman-teman boleh nanya ke chat di dalam chat room, terus kita akan jawab tergantung, nanti dibahasnya bisa langsung atau setelahnya. Tapi sebelum lanjut teman-teman nih, saya juga ingin tadi kan langsung aja nih, pas langsung kita mulai karena tidak waktunya juga ya, tidak banyak ya. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat ya, teman-teman sehat di kelas atau di kelas bahasa saja ini, dan sukses terus. Teman-teman mungkin dari pertemuan lalu, pertemuan sekarang tentang etika bisnis menjadi hal yang utama gitu. Jadi etika bisnis juga ada hubungan bagaimana di e-commerce. Tadi kan isu muncul, kalau tadi isu lain, ini isu utama dalam e-commerce juga harus diperhatikan. Akses susah, hak intelektual dipermasalahkan, privacy dan sebagainya, perlindungan anak-anak dan lain-lain. Oke teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman, kita bicara tentang business ethics, dapat merupakan suatu disiplin yang normatif dan deskriptif. Nah, sebagai suatu korporasi teman-teman, korporasi praktis dan suatu karir spesifik, maka di lapangan sifatnya adalah normatif. Itu dalam suatu korporasi ya. Di dunia akademi, pendekatan deskriptif juga dapat digunakan teman-teman di sini. Jadi bisnis etik itu dapat merupakan disiplin ilmu yang normatif dan deskriptif gitu kan. Nah, sedangkan rank dan quantity isu-isu bisnis yang bersifat etika merefleksikan derajat di mana bisnis adalah tadi ditempatkan sebagai suatu yang memiliki kemungkinan dengan nilai-nilai sosial non-ekonomi. Jadi dalam bisnis etik tadi ada normatif, terus ada deskriptif gitu kan. Tadi ada rank dan quantity issue gitu. Selanjutnya teman-teman, praktek penerapan etika bisnis itu juga harus diperhatikan teman-teman. Selanjutnya sebelum itu juga teman-teman bisa baca di buku ini, saya nulis yaitu perilaku bisnis, di situ ada etika bisnisnya. Jadi teman-teman untuk salah satu referensi di samping teori-teori tadi bisa dibuka di sini ya. Perilaku bisnis. Teman-teman, dalam buku kode etik perusahaan biasanya mengkodifikasi nilai-nilai etika bisnis dan budaya perusahaan, yaitu corporate culture. Nah, dalam suatu bentuk rumusan, tata tindak tertulis biasanya mengenai segala sesuatu yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh manajemen dan karyawan perusahaan yang bersangkutan. Itu biasanya ditafsirkan sebagai code of conduct itu kan, itu di dalamnya. Nah teman-teman, praktek penerapan etika bisnis yang paling sering dijumpai tadi masih terbatas pada penyediaan buku-buku saku kode etik ya, tadi kode of conduct perusahaan. Jadi penerapan kita dibuat, biasanya kode of conduct itu biasanya di dalam etika bisnis itu disesuaikan dengan budaya perusahaan. Terus juga bagaimana di industri ya, di perbankan, asuransi, perusahaan-perusahaan apalah yang lain di luar ini. Jadi ada etika yang harus dipakai gitu. Tadi code of conduct ya teman-teman. Dalam code of conduct inilah teman-teman, lanjut ya, di situ tercantum nilai-nilai etika berusaha sebagai salah satu pelaksanaan kaidah-kaidah GCG, Good Corporate Governance gitu ya. Itunya good governance ya. Itu harus disusun
berdasarkan prinsip-prinsip etika yang tepat. Benar dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkeadilan, fairness. Dan apa? Tidak semata-mata mencari keuntungan. Jadi teman-teman, dalam code of conduct itu di samping mencari keuntungan, kita juga harus menerapkan prinsip-prinsip etika yang tadi apa? Berkeadilan dan tidak semata-mata hanya mencari keuntungan. Peduli ke hal yang lain. Teman-teman, itu sesi pertama kita bicara tadi tentang mengenali isu etika. Oke, teman-teman, lanjut. Kita karena ada 4 sesi nih, harus tenang ya. Yang selanjutnya, isu dan dilema etika dalam bisnis. Itu juga teman-teman, kita harus menanggapi. Kita apalagi pelaku usaha. Teman-teman di sini kan para mahasiswa S2 baik magister manajemen atau magister akuntansi, pasti di dalam dunia kerja, di dunia usaha mendengar isu-isu, terus ada dilema etika dalam suatu bisnis. Satu sisi kita mengejar target, satu sisi ada norma. Bagaimana kita meramu, mensinergikan antara target bisnis yang beretika. Ada etika yang harus kita jalani, tapi jangan merugikan. Maka tadi di awal disebutkan bahwa jangan hanya kita memberikan keuntungan saja, tapi apa? Berkeadilan. Contohnya banyak teman-teman, bagaimana kita memberikan suatu usaha, di samping keuntungan kita juga harus memerlukan keperhatian ke lingkungan sekitar. Harus juga memperhatikan juga tadi terhadap karyawan. Tapi apa? Biar ada karir dalam bisnis tersebut, ada keterbukaan dan hal yang lainnya. Kita lanjut dalam hal dilema dan isu, teman-teman. Kita bicara tentang nilai dan hak juga kewajiban. Dalam etika bisnis yang perlu kita perhatikan itu 2, hak dan kewajiban dan nilai. Apa sih nilai? Apa sih hak dan kewajiban? Teman-teman, bicara tentang hak dan kewajiban, biasanya pengusaha yang mengerti etika akan meminta haknya sebagai pihak yang mendapat keuntungan wajar. Pengusaha pasti ingin untung kan, sebagai pihak yang mendapat keuntungan tadi dari apa? Hasil usaha. Kan tujuan utama bisnis atau usaha kan profit. Namun biasanya ia juga memahami kewajibannya. Contohnya apa? Menggaji setiap tanggal berapa? Tergantung perjanjiannya, tanggal 25 biasanya kan, atau tanggal 1, tergantung. Atau harian atau mingguan, teman-teman. Menggaji karyawan, terus membayar pajak tergantung ke kesepakatan dan sebagainya. Contohnya memberikan hak kesehatan, gitu kan, hak cuti, itu biasanya dalam kesepakatan biasanya ada dalam peraturan perusahaan tersebut. Terus tadi dalam etika bisnis yang diperlukan, yang perlu diperhatikan juga adalah nilai. Nilai itu bagaimana? Yaitu merupakan, dan nilai tersebut aturan main yang dibuat pengusaha dan siapa? Dan pekerja, dan menjadi patokan akhirnya itu peraturan perusahaan itu bagaimana para pekerja bekerja sesuai dengan patokan-patokan tadi. Tapi ada nanti kan konsekuensi jelas. Yang namanya aturan selama dipenuhi mungkin tercapai atau dapat reward. Kalau bukan tidak tercapai, selain tidak dilaksanakan pasti ada punishment. Contohnya masuk kerja jam berapa. Kalau kesiangan ada punishmentnya karena merugikan perusahaan. Jadi intinya harus saling menguntungkan antara pengusaha dan pekerja. Itulah teman-teman. Oke, lanjut. Selanjutnya kita bicara ada peraturan moral. Bagaimana peraturan moral tersebut? Tadi di samping nilai teman-teman, peraturan moral menjadi acuan tertulis yang sangat penting
bagi pengusaha ketika mengalami dilema atau mengalami permasalahan, baik apa? Baik internal atau eksternal. Karena teman-teman, dalam dunia bisnis, kalau dunia usaha, permasalahan itu bukan hanya dari eksternal saja, internal saja. Tadi seandainya teman-teman para pekerja tidak patuh, tidak melaksanakan peraturan tadi, itu pasti bermasalah. Terus kedua juga Pak pengusaha juga tidak mematuhi kesepakatan, itu pasti ada masalah. Yang penting kesepakatan antara dua pihak untuk dilaksanakan. Selanjutnya, kita juga di samping moral, teman-teman, ada hubungan manusia. Hubungan manusia ini beberapa sikap pengusaha yang menunjukkan sikap kepedulian terhadap hubungan manusia. Nah, di dalam hubungan manusia itu, contoh menepati janji yang telah dibuat tadi kan, contohnya apabila berjanji ikut mengelola lingkungan hidup, berjanji kan harus dilaksanakan. Terus selanjutnya saling membantu, misalnya memprioritaskan perekrutan karyawan dari masyarakat di sekitarnya. Itu walaupun mungkin tidak semuanya, tergantung mana bagian yang bisa diberikan ke masyarakat sekitar atau kita mencari ahli kalau memang di daerah tersebut tidak ahli. Jadi kita ada win-win solution. Ini dalam hal hubungan manusia tadi. Terus selanjutnya apa? Menghargai orang lain. Misalnya apa? Memberikan gaji yang layak kepada karyawan. Itu tergantung kesepakatan dan aturan. Selanjutnya apa? Menghargai milik orang lain. Contohnya hak cipta. Itu harus menjadi perhatian kita semua, teman-teman. Terbantu di dunia pendidikan kan yang kita sekarang diskusikan. Selanjutnya, teman-teman, ada hak konsumen. Bagaimana sih hak konsumen? Jelas, teman-teman. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Itu harus nyaman. Saya mengkonsumsi barang yang diproduksi, itu harus nyaman. Jadi, untuk mendapatkan produk yang bagus dan nyaman, itu berarti kan harus dibuat oleh si produsen tersebut, pabrik, atau pembuat. Pembuatnya siapa? Satu ada pengusahanya, perusahaannya, kedua ada karyawan. Itu dari tadi melaksanakan hak yang tadi sebagai kesepakatan, insya Allah akan mendapatkan barang-barang yang tadi hak kenyamanan dari si pembeli, gitu kan? Kenapa? Konsumsi barang atau barang jasa yang nyaman, aman. Selanjutnya, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi yang ada. Contohnya jaminan yang dijanjikan. Contoh purna jualnya. Kalau Anda beli ini servisnya atau garansinya berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Nah, itu biasanya kenyamanan di situ juga. Hak untuk memilih barang juga silakan. Ada barang A, barang B, merek apa silakan aja. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Selanjutnya hak atas informasi, teman-teman. Hak konsumen itu harus jelas, benar, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa. Apalagi teman-teman sekarang di dunia digital, kita mendapatkan barang itu banyak dan seluas-luasnya. Kalau kita jeli bisa aja mendapatkan barang bagus, murah, dan bisa juga mendapatkan barang bagus tapi mahal. Dan bisa mendapatkan biasanya barang seharusnya murah bisa mahal gitu kan. Dan kualitas juga malah belum tentu bagus. Itu harus diaktifkan ya, harus dimasukkan dalam perhatian kita bahwa ada hak-hak konsumen yang harus dipenuhi. Selanjutnya teman-teman, lanjut. Ada hak-hak atas selain kenyamanan tadi, hak untuk didengar konsumen itu. Pendapat atau keluhan atas barang dan jasa yang digunakan. Testimoni. Terus bisa bukan menggugat, artinya kalau barangnya tidak sesuai dengan itu boleh kembalikan. Nah, itu boleh, itu dibuat, tapi dengan ada klausul-klausul tertentu, jangan hanya merugikan penjual kan itu. Terus ada hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Sekarang banyak asosiasi, banyak organisasi, banyak lembaga, ada lembaga untuk mendapatkan hak advokasi. Selanjutnya teman-teman, ada juga hak untuk mendapatkan pembinaan
dan pendidikan konsumen. Itu dia pemahaman bahwa produk ini bagaimana, penggunaannya bagaimana, itu ada biasanya ada brosur atau sebelum dijelaskan ada demo gitu, itu juga ada. Terus ada hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, tidak diskriminatif. Contohnya saya ingin mendapatkan jasa tertentu untuk mendapatkan layanan, mau komplain atau memberikan minta penerangan, biasanya pakai antrian. Jadi siapa yang datang duluan dan udah selesai baru dilayani. Jadi hak-hak atau kita antri urutan keberapa baru dilayani sesuai dengan bagaimana dia periode keberapa atau urutan keberapa dia dapatkan. Selanjutnya teman-teman juga kita harus memperhatikan hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi, itu penting juga, atau pengamanan apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Biasanya itu yang terjadi, kita udah beli barang di rumah kok beda, terus kita beli barang secara online, warna beda, bentuk beda, merek beda, itu bisa kita memberikan garansi atau memberikan penjaminan kepada si pembeli bahwa barang tersebut bisa dikembalikan. Terus selanjutnya itu hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang lainnya. Biasanya ada dicantumkan di situ. Oke, teman-teman. Selanjutnya yaitu kewajiban konsumen. Nah, kewajiban konsumen di sini teman-teman, di samping membayar dengan nilai tukar yang disepakati, itu kan jelas. Kedua, mereka juga selanjutnya itu biasanya mengikuti upaya penyelesaian hukum, sengketa, perlindungan konsumen secara patut. Di samping mereka juga membaca dari kewajiban konsumen atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan. Ya, selanjutnya mereka biasanya beriktikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Itu dari kewajiban konsumen. Selanjutnya itu dari segi konsumen. Kita bicara dari kewajiban pelaku usaha. Lanjut di situ. Kewajiban pelaku usaha, teman-teman, di samping memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, juga harus memberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Selanjutnya, teman-teman, kewajiban pelaku usaha yaitu menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu. Nah, itu kan ada sekarang standar, teman-teman. Quality controlnya bagaimana? ISO-nya bagaimana? Aturan yang berlaku. Terus memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian atau apabila barang atau jasa diterima tidak sesuai atau tidak dimanfaatkan tidak bisa dimanfaatkan sesuai yang dicantumkan. Jadi teman-teman, para pelaku usaha dilarang mencantumkan klausa baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti. Harus lebih jelas, transparan, mudah dilihat. Itu teman. Oke, lanjut teman-teman. Nah, udah, itu sesi kedua. Oke teman-teman, kita lanjut ke sesi ketiga, tantangan. Nah, akan kita bahas menentukan isu etika dalam bisnis. Oke, lanjut teman-teman. Kita bicara di sini tantangan etika bisnis dalam dunia bisnis, sebuah refleksi filosofis tentang pentingnya etika dalam dunia bisnis. Tantangan yang dihadapi serta kesadaran akan keterbatasan perusahaan dalam memperkirakan dan mengendalikan setiap keputusannya membuat perusahaan semakin sadar tentang etika yang harus dihadapi. Nah, teman-teman,
Nah, dalam menghadapi tantangan tersebut, tadi ya, harus sadar tentang apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita terapkan. Itu. Selanjutnya, tantangan multinasional, teman-teman. Ini yang harus lebih kita perhatikan. Lanjut. Perusahaan internasional biasanya mempengaruhi perkembangan ekonomi sosial masyarakat dalam suatu negara. Mereka dapat mensukseskan aspirasi negara atau justru malah membuat frustasi dengan menghambat tujuan nasional. Contohnya apa? Adalah produsen batik, contohnya dari Cina, di mana batik, ya kan kenyataannya batik itu kan kebudayaan Indonesia yang telah diakui oleh PBB. Namun dengan harga yang lebih murah, batik dari Cina dapat mengalahkan produsen batik dalam negeri. Ini bagaimana teman-teman? Bukankah ini akan mematikan perekonomian kita? Jadi walaupun kita bekerja keras, membuat produk yang bagus, berusaha, nah itu harus memperhatikan ada tantangan. Teman-teman. Tadi kan disebutkan tantangan internal, eksternal. Ini termasuk apa? Eksternal, tantangan multinasional. Bagaimana mendapatkan produk yang murah, banyak, mudah didapat. Nah, itu juga tantangan. Selanjutnya, semua kegiatan saling berpacu satu sama lain untuk apa? Mendapatkan kesempatan, opportunity, dan keuntungan, profit. Kadangkala, teman-teman, untuk mendapatkan kesempatan dan keuntungan tadi disebutkan ya, memaksa orang untuk apa? Menghalalkan segala cara, mengindahkan ada pihak yang dirugikan atau tidak, sehingga apa? Dalam dunia bisnis, kata menindas biasanya bukan lagi kata yang tabu. Inilah tantangan dalam moral bisnis, dengan kata lain etika dalam berbisnis. Harus apa teman-teman? Harus tertanam pada setiap pengusaha agar apa? Agar negara kita dapat berkembang di tengah sistem kapitalisme. Jadi kita harus harus lihat ada opportunity, ada keuntungan. Kita saling kejar-mengejar. Ada mengorbankan kesempatan atau mengorbankan etika yang penting untuk. Nah, itu juga. Itu yang harus kita pahami semua. Makanya ada etika bisnis. Oke, teman-teman, lanjut. Ini contohnya. Ada beberapa isu kaitannya dengan penerapan etika bisnis di organisasi. Pertama, teman-teman, pemahaman etika di seluruh bagian yang ada dalam organisasi, dari atas sampai ke bawah. Kedua, pengalaman etika secara konsisten baik di internal organisasi maupun eksternal organisasi. Yang ketiga, variasi generasi yang ada di organisasi, di mana diharapkan budaya beretika terus tumbuh kembangnya. Ketiga, variasi generasi yang ada di organisasi, di mana diharapkan budaya beretika harus atau terus ditumbuh kembangkan lintas generasi berkelanjutan. Dan yang keempat, tantangan menjalankan bisnis yang beretika dan berintegritas di organisasi. Dan yang kelima, pemahaman langkah konkret yang dapat dilakukan di organisasi dalam dalam menerapkan bisnis yang beretika. Jadi isu-isu ini yang harus kita pahami. Pertama tadi pemahaman, kedua pengalaman, ketiga variasi generasi kan berbeda. Generasi satu, kedua, dan ketiga. Yang keempat, tantangan ke depan. Yang kelima, pemahaman konkret, langkah-langkah. Oke, lanjut teman-teman. Nah, itu yang sesi ke 3. Udah mau berakhir ya.
kita lanjut ke sesi yang keempat. Kasus-kasus dunia usaha yang berkaitan dengan etika bisnis. Oke, teman-teman, di sini ada kasus 1, kasus 2. Teman-teman nanti ada tugas yang nanti dijelaskan mungkin di akhir. Contoh ini, cari teman-teman contoh kasus-kasus yang teman-teman bisa dicari di kenyataan, di Google atau di yang lain untuk membuat contoh-contoh kasusnya. Tugas ya teman-teman. Ini contohnya aja. Contohnya kasus bisnis yang tidak beretika. Bakso, nah ini contoh, merupakan salah satu makanan yang disukai oleh hampir semua kalangan, semua usia, termasuk saya, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Namun kita sadari ternyata ada suatu ancaman mengintai kesehatan tubuh kita, yaitu bakso yang menggunakan borak. Di berita dulu banyak. Borak yang diindikasikan bisa mengawetkan tersebut ternyata diikut campurkan ke dalam makanan. Oleh siapa? Oleh tangan-tangan jahil tadi yang berniat curang, yang ingin memperoleh keuntungan dengan cara menambahkan borak tadi. Untuk apa? Biar bakso tersebut awet gitu, hingga berminggu-minggu dan terasa lebih kenyal, lebih untuk dimakan gitu. Melihat fenomena dan fakta tersebut, hendaknya kita harus bisa membedakan mana bakso yang mengandung borak atau tidak. Sekarang teman-teman udah ada alatnya, borak atau tidak. Kita gunakan, tapi biasa lupa kalau udah makan dengan ibu-ibu atau dengan teman-teman semua, dengan keluarga makan bakso enak aja langsung. Apalagi sekarang untuk mendapatkan menu-menu tersebut kita bisa menggunakan sekarang ada GoPay, GoFood, GrabFood, ShopeeFood dan lain-lain. Itu lebih gampang, atau delivery yang lain. Memang tidak mudah teman-teman untuk membedakannya karena tampilannya biasa. Itu contoh kasus. Jadi teman-teman nanti buat contoh kasus bisnis yang tidak beretika. Dan yang kedua, kasus kedua yaitu kasus bisnis yang beretika. Cari contoh juga. Tugas ya teman-teman. Ini tugas yang terakhir. Contoh, saya bacakan juga di sini. Contoh kasus ya. Sebuah perusahaan pengembang di Lampung membuat kesepakatan dengan sebuah perusahaan kontraktor untuk membangun sebuah pabrik. Sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, pihak pengembang memberikan spesifikasi bangunan kepada pihak perusahaan kontraktor tersebut. Nah, dalam pelaksanaannya, teman-teman, perusahaan kontraktor menyesuaikan spesifikasi bangunan pabrik yang telah dijanjikan, sehingga bangunan pabrik tersebut tahan lama, tidak dan tidak mengalami kerusakan. Dia dimodifikasi malah membuat lebih nilainya, berkualitas. Nah, dalam kasus ini, teman-teman, pihak perusahaan kontraktor telah mematuhi prinsip kejujuran. Karena apa? Telah memenuhi spesifikasi bangunan yang telah diperjanjikan, yang telah dimusyawarahkan bersama pihak pengembang. Jadi hasilnya lebih bagus. Ini contoh kasus bisnis yang beretika. Itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita udah beres ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan di chat room, kita akan bahas, dan mudah-mudahan kita teman-teman juga bisa di email, kontak ke saya dan lain-lain. Bisa di sini ada nih, ada tugas nih teman-teman, buat atau cari kasus yang sesuai dengan tidak sesuai dengan etika bisnis. Ada 2 ya teman-teman, jangan sama, banyak contoh kasus. Terus cari solusi permasalahan dalam pengambilan keputusan tersebut. Bisa di email hasilnya atau masuk ke link kuliah online USB YPKP ACID. Dimasukin di situ, teman-teman kan punya akun, masukkan dulu, nanti akan saya lihat. Terima kasih teman-teman, sukses, sehat. Mungkin teman-teman waktunya juga akan ada kuliah yang lain. Yang penting teman-teman sukses terus dan lain-lainnya.
semuanya. Yang penting salam untuk keluarga, sukses di mata kuliah, sukses di penyelesaian program pasca sarjana di Universitas Sangga Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.